kelanjutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Akan membuka Alkitab kita, hati kita, untuk kita mendengarkan pemahaman Alkitab. Ya, saudara, mari kita mau tekun mengikuti pemuritan ini. Ya, jangan satu kali tidak diadakan, kemudian sudah males-males pergi ke gereja. Ya, mungkin minggu lalu diadakan doa malam, semalam suntuk, jadi tidak sempat diadakan kebaktian pemahaman Alkitab. Tapi mari kita akan teruskan sekarang. Dalam Filipi pasal yang ke-1, saya mau bacakan Filipi 2 ayat yang ke-15. Saya masih berhenti di dalam pasal ini. Ini pasal yang penting. Ayat yang penting, ya, sebab yang menjadi sentral di dalam jemaat Filipi apa? Apa yang menjadi pokok di tengah-tengah jemaat Filipi? Persekutuan, betul? Persekutuan. Nah, persekutuan itu banyak musuh-musuhnya. Apa saja musuhnya persekutuan? Ya, antara lain adalah ketersinggungan. Ketersinggungan itu bisa bikin pecah. Persekutuan yang sudah baik itu bisa menjadi terpecah-pecah. Ya, tidak jarang itu terjadi dalam gereja Tuhan karena kita tidak waspada. Jadi ada musuh-musuh yang iblis masukkan, selundupkan di dalam gereja untuk memecah persekutuan yang bagus yang sudah terjalin baik di dalam gereja Tuhan itu, seperti terjalin di dalam jemaat Filipi, seperti terjalin di dalam jemaat Korintus. Tadinya baik, tetapi kemudian terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Karena apa? Karena banyak perkara, tapi antara lain satu itulah ketersinggungan. Katakan sama-sama, ketersinggungan. Kita akan periksa, kita akan preteli, kita akan operasi ini musuh yang namanya ketersinggungan. Apa saja yang ada di dalam mereka itu, sehingga mengapa mereka bisa menghancurkan kesatuan, persekutuan. Mari kita baca lagi sekali ayat 15. Ayat 15. Ya, mari silakan dibaca. Ayat 15. Ya. Filipi 2 ayat 15. Ya. Supaya kamu tiada beraib, ya, dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Supaya kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela. Tidak bercela ini ada tidak terluka. Arti dari tidak terluka artinya tidak tersandung. Ya, tidak terluka atau tidak tersandung. Supaya kamu tidak tersandung
Ya, sandungan-sandungan itu membuat persekutuan yang baik itu jadi morat-marit. Ya, jadi kita mesti hati-hati terhadap tidak sakit, maksudnya tidak sakit itu artinya tidak ada celah, tidak ada sandungan, tidak ada ketersinggungan. Nah, ini penting sekali. Ya, terus di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita bisa bercahaya kalau kita ada kesatuan, ada persekutuan. Tapi kalau tidak ada lagi persekutuan, tidak bisa bercahaya. Ya, jemaat Korintus tidak bisa bercahaya. Sebab mereka, persekutuan mereka diobrak-abrik oleh roh ketersinggungan ini. Saudara, tempat yang paling mudah, yang paling pertama, paling gampang untuk timbulnya roh ketersinggungan itu adalah di dalam pernikahan. Pernikahan itu bukan sekedar tempat untuk membahagiakan seseorang, tetapi pernikahan itu juga adalah satu tempat untuk latihan bagi kita, merubah karakter kita. Sebab kalau suami istri itu karakternya dari masing-masing keluarga yang berbeda dan dia harus menjadi satu. Itu tidak mudah. Ya. Dua orang menjadi satu, yang berbeda ini menjadi satu, itu tidak mudah. Karena itu pernikahan itu adalah satu tempat latihan untuk perubahan karakter kita. Kalau karakter yang satu gampang tersinggung, yang lain gampang marah, ya sudah, itu seperti korek. Ditemukan korek sama api, jadi satu sudah. Ya. Jadi pernikahan itu juga adalah satu latihan kita untuk menghabiskan ego kita. Ego kita ini yang seringkali ya kaum pria ini egonya lebih banyak, lebih dari kaum wanita. Biasanya begitu. Egois itu harus dihabiskan, ya. Tempat untuk berkorban. Seperti Yesus berkorban untuk mempelai jemaat. Jadi suami harus berkorban untuk istri. Itu tidak mudah. Berkorban itu ya. Tapi tetap itu bisa. Tidak ada satu ayat firman Tuhan yang tidak bisa. Karena yang mengerjakan bukan kita, tapi Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Tempat latihan untuk kita berubah. Itu adalah pernikahan. Tempat latihan untuk kita berubah. Ya, kalau pasangan suami istri sudah menikah 20 tahun tidak berubah, ya jangan kaget, rumah tangga itu terus kacau terus. Tidak ada perubahan. Harus ada perubahan. Ya. Itu suami istri itu diselep, diasah supaya diperhalus. Ya, tadinya kasar sama halus, kasar sama halus. Ya. Nanti yang halus ini menderita terus. Atau kasar sama kasar, ya. Tapi itu diselep. Tabiat kita itu harus diperhalus. Ada orang mengatakan berikanlah kepada pasangan suami istri muda. Berikanlah kepada mereka itu waktu 1 tahun. Nanti mereka akan bisa tahu apa artinya sebuah pernikahan itu. Sebuah pernikahan itu bukan cuma bulan madu, ya. Honeymoon. Pernikahan itu bukan cuma honeymoon saja. Mungkin honeymoonnya satu bulan. Paling lama 3 bulan. Setelah itu honey-nya sudah hilang, moon-nya tinggal seperti arit begitu. Nah, nanti main arit ya.
Ya, honinya, honey-nya itulah apa itu? Madunya sudah jadi racun, sudah. Ya. Tapi bukan Tuhan tidak ciptakan pernikahan itu tujuannya untuk jadi begitu. Itu satu kepalsuan. Tuhan itu tidak pernah membuat sesuatu kepada manusia yang sifatnya palsu. Ya ini kamu dapat sekarang, bagus, enak, baik. Ya, tapi nanti hati-hati. 3 bulan, 1 tahun, kamu akan lihat apa artinya pernikahan. Ya itu kalau makan rujak itu pedesnya bukan main. Ya pahitnya bukan main, kalau seperti makan paria. Ya, wah. Sampai dia bilang, saya mau cerai saja, saya tidak tahan. Kenapa? Pahit sekali. Lebih enak saya menikah, sebelum menikah, daripada sesudah menikah. Macam-macam komentar-komentar keluar semua. Ya, tapi bukan nikah yang seperti itu yang diciptakan Tuhan. Nikah yang baik yang diciptakan Tuhan. Itu karena manusia sudah jatuh dalam dosa, nikahnya jadi juga ikut jatuh. Ya, tapi Tuhan mau memperbaiki apa yang sudah rusak. Ya, jadi apalagi kalau suami istri itu temperamennya dominan. Yang laki ya dominan, yang perempuan juga dominan, sama-sama dominan. Ya, dominan itu dari kata domine. Domine itu pendeta. Ya, dominan itu artinya dia pegang, dia jadi kepala. Jadi ada 2 kepala. Yang satu suaminya jadi kepala, yang satu istrinya jadi kepala. Lama-lama suami jadi kelapa, istrinya jadi kepala. Ya. Ya. Seringkali ribut bukan karena materinya yang dibicarakan, tapi karena emosinya sudah jalan duluan. Ya. Materinya sebenarnya soal kecil-kecil saja, tapi kenapa bisa jadi ribut? Karena emosi, jalan duluan. Nah ini kita dilatih, satu kali kita dilatih. Kenapa bisa terjadi begitu lagi? Orang bodoh itu selalu mengulangi kesalahan yang sama. Orang bodoh. Tapi orang bijak, ya, itu waspada. Orang bijak belajar dari kesalahan. Sebelum pertikaian terjadi, orang bijak itu sudah mengenal tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tanda gini-gini ini nanti mau ribut. Ya. Nah, dia waspada. Jadi orang bodoh itu menyesal setelah berbuat salah. Setelah berbuat salah baru dia menyesal. Wah, kenapa kok sampai terjadi begini? Itu orang bodoh. Menyesal setelah terjadi. Tapi orang bijak itu waspada sebelum terjadi. Ya, waspada. Ya. Kalau suami istri sudah mau ribut, ya tenang dulu dong. Jangan ngomong dulu soal itu. Kalau bisa sama sekali jangan ngomong perkara yang apa itu yang tajam, yang ya saya tidak dapatkan perkataan. Jangan ngomong yang tajam-tajam itu begitu. Yang bisa membuat orang jadi kupingnya merah. Ya. Bila perlu jangan ngomong yang apa? Apa? Yang pedas. Kayak lombok pedas. Jangan ngomong yang pedas-pedas dulu. Ya, kalau bisa ngomong yang lain-lain saja dulu. Ya, supaya rumah tangga jadi bisa lebih dingin,
mendinginkan suasana lebih dulu. Ya. Jadi saudara, ini penting. Dalam rumah tangga harus kita belajar. Ya. Saat-saat tertentu kita itu jangan berbicara yang sensitif. Itu maksud saya itu, yang sensitif. Soal-soal yang bisa bikin tegang. Ya. Bahkan kadang-kadang suami istri itu perlu bermesraan. Jangan bilang, aduh saya ini sudah tua, gigi saya sudah banyak yang palsu. Gelek-gelek kalau dipegang sama suami. Nah, kenapa kok mau kawin kalau gelek-gelek? Giginya ya palsu sudah banyak katanya. Ya kok masih bermesraan? Itu orang muda, kita sudah tua. Ya boleh saja giginya palsu, tapi hatinya tidak palsu. Cintanya tidak palsu. Nah itu mesti begitu. Saya nanti kena sedikit sama suaminya. Aduh, ini kok kayak orang muda. Memang masih muda. Ya, jangan kita hidup tuh jangan terlalu tegang begitu. Apa gunanya sudah punya uang banyak tapi tegang terus. Suami istri ya metotok, orang Jawa bilang. Tidak. Tuhan tidak mau begitu. Ya mesti ada kasih itu. Ya. Yang kedua, ini tempat ketersinggungan. Ya, ini kita mesti hati-hati ya. Yang kedua itu waktu saudara mengendarai mobil. Nah, itu. Ya. Di mana-mana kita tidak bisa hidup tanpa ketersinggungan. Di mana-mana kita menghadapi ketersinggungan. Di tengah jalan kita dapati ketersinggungan juga. Apalagi lalu lintas di Indonesia ini masih semerawut. Ya, memang keadaan masih begitu. Jadi jangan ya nanti lihat PT berhenti, turunkan penumpang, naikkan penumpang, berhenti di tengah jalan, berhenti di tikungan jalan. Semaunya, semau gue. Nah, sudah merasa tidak enak. Sudah banyak orang kemudian dia maki-maki ya di dalam mobil. Cuma sekarang kalau maki-maki itu enggak kedengaran suaranya karena tertutup jendela. Kalau zaman tahun 50-an tuh maki-maki itu sambil kepalanya dikeluarkan begitu. Kalau di Surabaya itu. Orang Surabaya itu ya memang begitu memang. Ya, maki-maki. Ya. Kadang-kadang awas lu. Jalan terus. Emosi. Ya, tempat ketersinggungan itu ya salah satunya adalah mengendarai mobil. Kita mesti hati-hati. Ya. Di sini menyalip dari kanan sama dari kiri sama saja. Ya, boleh, walaupun tidak boleh mestinya itu. Nah, kalau sudah disalip kiri, saudara kaget, sudah marah. Ya, ada yang sering saya lihat mobil belok kanan, sudah hampir belok sempurna, baru lampu beloknya dinyalakan. Jadi belok sudah hampir sempurna beloknya. Baru lampunya dinyalakan. Ya percuma. Ya ini orang mau pergi mana? Mau terus atau mau belok? Kok kelihatannya mau belok tapi tidak ada lampunya. Ya, macam-macam. Belum lagi yang tabrak lari. Ya. Jadi banyak percobaan waktu naik mobil. Kita mesti berbeda dengan orang dunia. Jangan kita mesti bilang puji Tuhan, itu aja. Puji Tuhan. Bisa bilang puji Tuhan? Itu latihan. Puji Tuhan. Mau ditabrak, puji Tuhan. Ya, janji ya. Nanti kalau ulangan yang praktek, ya, latihan kesabaran. Itu penting, latihan kesabaran. Ya. Yang ketiga,
ketersinggungan itu bisa terjadi di tengah-tengah persekutuan. Persekutuan. Sebab di mana-mana ada bahaya ketersinggungan. Kecuali orang yang hidup menyendiri di hutan. Nah itu dia mau tersinggung sama siapa? Karena dia di hutan sendiri. Ya. Tapi kalau ada orang yang hidup menyendiri, ya, tidak mau bergaul, tapi menyendiri, itu tanda ada apa-apa yang tidak beres di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Sehingga dia tidak mau, saya tidak mau bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Apa nanti saya tersinggung lagi. Itu siasat dari iblis supaya kita tidak mengalami persekutuan. Sedangkan dalam tabernakel itu ada persekutuan. Ada tiang, ada papan jelang. Ya. Persekutuan di antara kita ini penting, perlu sekali. Ya, sebab Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Kalau kamu mengasihi sesamamu, kamu adalah muridku. Ya. Jadi kita mesti menyatakan kasih kita, kasih Kristus itu kepada sesama. Ya. Jangan kita hidup kita tidak mau tahu orang lain. Tidak. Hidup di dalam Kristus itu hidup sama. Ya. Jadi yang keempat, dalam perkataan kita bisa menyinggung orang. Lukas 9 ayat 51 sampai 58. Lukas 9. Ya. Ayat 51 sampai dengan 58. 9. Ya. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ya. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Ya. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria, ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Tuhan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk ditangkap nanti. Di Yerusalem ditangkap. Terus? Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Tapi orang Samaria waktu tahu Yesus itu dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, mereka tidak mau terima. Menolak. Yesus ditolak. Ya, kemudian dua muridnya marah. Itulah Yakobus dan Yohanes. Marah besar. Ya, terus? Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ya, karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Terus? Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit? Ya, seperti zaman Elia. Turunkan api dari langit. Membinasakan mereka. Ya. Terus? Untuk membinasakan mereka. Ya, ini perkataan pedas sekali. Ya, ini perkataan tidak sabar. Marah. Naik darah. Karena gara-gara Yesus ditolak. Tidak boleh tinggal di Samaria. Karena orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak rukun. Ya, terus? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Tuhan Yesus menegur dua muridnya ini. Ya, jangan kamu mengatakan demikian. Terus? Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Sudah di sini kita melihat, jangan kaget, kita bisa bicara. Satu waktu kita bisa berbicara tanpa kita tahu roh apa yang ada di dalam kita. Kita bicara itu dengan roh apa. Yohanes dan Yakobus ini berbicara tapi tidak tahu
roh apa yang ada di dalam mereka? Roh ketersinggungan. Mereka tersinggung karena orang Samaria menolak Yesus dan rombongannya. Ya, roh ketersinggungan ini sudah membuahkan perkataan yang begitu tajam. Minta supaya diturunkan api dari sorga. Bakar ini, desa ini. Supaya tahu rasa mereka. Kalau mereka menolak Yesus. Saudara, apakah semua cara boleh dihalalkan? Hanya karena ada 1-2 orang yang menolak Yesus. Apakah semua cara boleh dipakai? Nurunkan api dari langit, membakar mereka juga boleh dihalalkan? Nah, betul, tidak. Kalau Tuhan setuju, Tuhan tidak tegur. Di sini karena Tuhan menegur, berarti ayat 55, Tuhan tidak setuju dengan tindakan 2 muridnya ini. Ya, mungkin Tuhan bilang, jangan kamu menghakimi, jangan menghukum. Ya, Tuhan punya hati yang lembut sekali. Ya, dan pada saat itu mereka pindah ke desa yang lain. Saudara, di sini kita lihat Yesus tidak setuju dengan perkataan daripada murid-murid. Jadi kita mesti hati-hati ya. Jangan kita mengucapkan perkataan yang kemudian itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu mendukacitakan hati Tuhan. Ya, kita menghakimi seseorang itu mendukacitakan Roh Kudus. Jangan kita mendukacitakan Roh Kudus. Kita mesti periksa, selalu ada roh yang lembut. Ya. Bukan roh menghakimi, bukan roh menghukum. Satu waktu Daud juga pernah marah kepada seorang yang namanya Nabal. Ya, peristiwanya karena Daud itu tersinggung. Ketersinggungan ini selalu soal tersinggung. Tersinggung kepada sikapnya dari Nabal. Nabal itu kaya raya, tinggal di hutan Maon namanya Maon. Ya. Dia punya kambing domba ribuan. Ya. Dan tentu dia membutuhkan keamanan. Dia membutuhkan tentara mungkin sendiri untuk menjaga pencuri-pencuri malam mengambil kambing dombanya atau ngambil apanya. Ya, dan banyak perampokan-perampokan terjadi. Tapi Daud sudah memberitahu kepada 600 tentaranya, jangan kamu mengganggu harta benda daripada Nabal. Kita jaga. Nah, pada satu waktu Nabal itu menggunting bulu domba. Itu mencukur bulu domba itu, wah mahal. Itu wool. Itu yang dipakai jadi celana dan sebagainya. Ya, itu panen besar. Kemudian Daud mengutus beberapa orang. Daud dimohon supaya diberi sedikit hasil supaya kami boleh makan dengan 600 ini, tentaranya ini banyak, 600, belum dengan istrinya dan anak-anaknya. Bayangkan bebannya Daud besar. Daud ini mesti lari ke sini, lari ke sana karena mau ditangkap sama Saul. Jadi dia mesti perang gerilya dengan diikuti oleh 600 orang. Tidak gampang itu sudah. Kalau bukan Tuhan yang tolong, Daud mati sudah. Ya, Daud bilang, kami tidak pernah mencuri barang-barangmu. Kami menjaga siang dan malam. Mohon kami minta sedikit bagian dari berkat yang kau peroleh dari Tuhan. Nabal ini orang sombong. Dia bilang, siapa itu Daud? Sekarang ini banyak hamba-hamba
dari tuan yang lari, berontak, macam-macam, mau ini mau itu. Ya, bukannya dikasih utusan Daud itu, malah dia pakai jubah, jubahnya dipotong sampai di lutut. Nah, itu artinya penghinaan, menghina itu. Mereka malu semua, pulang, tidak mau ketemu orang. Terus disampaikan kepada Daud, Daud marah. Ayo, sekarang kita pergi ke sana. Besok pagi sebelum jam 6 pagi, sebelum matahari terbit, kita basmi semua orang laki-laki yang ada di sana. Jadi bukan hanya Nabal yang mau dibasmi, semua orang laki. Orang perempuannya tidak, orang laki-laki dibasmi, dibunuh semua. Nah ini kan tidak betul deh. Ya, yang salah Nabal, kok semua orang laki-laki pegawai-pegawainya dibunuh. Ini orang yang tidak bersalah. Membunuh orang yang tidak bersalah itu berat. Ya, tangannya Daud berlumuran darah dari orang yang tidak bersalah. Ini dia bisa salah sama Tuhan. Jadi rentetannya nanti panjang ini. Bukan dia bermasalah dengan Nabal. Oke, kalau sama Nabal boleh saja. Tapi sekarang dia akan bersalah dengan Tuhan. Karena membunuh orang yang tidak bersalah. Darah orang yang tidak bersalah itu dia tumpahkan. Tangannya penuh dengan darah orang yang tak bersalah. Nah, untung ada Abigail, istri dari Nabal. Diberitahu sama salah satu pegawainya bahwa Tuan dan kita semua orang laki-laki ada dalam bahaya. Besok pagi kita akan dibasmi semua oleh Daud. Siapa yang bisa melawan Daud? Tentaranya hebat. Ya. Daud satu malam tuh sedang berjalan di tengah hutan menuju ke Maon sana untuk membasmi. Tapi Abigail sudah membawa makanan, bawa macam-macam. Buah ara, buah anggur, buah macam-macam. Ya, dia bawa begitu banyak sekali. Dia jalan di depan. Kemudian dia ketemu sama Daud di tengah jalan. Daud sementara mau pergi ke Nabal. Abigail bilang, Tuan Daud, jangan Tuan itu membunuh orang yang tak bersalah. Nanti Tuan akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan nanti akan mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan nanti yang akan membunuh Nabal. Bukan Tuhan. Ya. Jangan menghakimi sendiri. Jangan menumpahkan darah orang tak bersalah. Macam-macam. Itu sudah bisa baca tuh di dalam 1 Samuel 25. Daud setuju. Ini seorang wanita yang bijak. Perkataannya didengar oleh seorang pria yang waktu itu bernafsu mau membunuh. So, kalau orang sudah mau nafsunya mau membunuh itu diomongnya apa saja dia tidak akan mau dengar. Tidak bisa, saya mau bunuh sekarang. Itu Nabal dan pegawai-pegawainya. Tapi ini perkataan daripada Abigail ini bisa meredakan. Ini hikmat. Istri-istri harus bisa meredakan. Kalau suaminya datang dari kantor marah-marah, ya karena begini ada masalah ini, masalah itu di kantor, ya jangan kemudian istri juga bilang, iya kucing kita yang mahal itu juga hilang, harganya 5 juta. Wah ini pulang di kantor sudah dapat banyak masalah, di sini kucingnya hilang, anjingnya dicuri, jadi bagaimana? Ya, mesti bijak, wanita bijak itu penting. Ya, saudara. Jadi Abigail menenangkan. Ya, oke. Setelah itu dia berikan semua makanan-makanan itu kepada Daud dan tentaranya, dan Abigail pulang.
Dia lihat Nabal itu bikin pesta. Wah, pesta pora. Minum mabuk. Dia tidak tahu kalau nyawanya ada di ujung tanduk. Sebentar lagi dia akan dibunuh. Nah, ini orang bodoh. Ya. Tapi Abigail juga bijak. Dia tidak mau memberitahu saat Nabal mabuk bahwa kamu akan dicari sama Daud, mau dibunuh. Wah, nanti dia dengar itu jadi lebih kalap. Ya, jadi stres, jadi bisa kena stroke. Ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia sadar semua, baru Abigail memberitahu, Daud mau ke sini, mau ketemu sama kamu. Waktu dia dengar itu, dia kena stroke langsung. Ya, stroke yang berat. 10 hari membatu, tidak bisa jalan. Ya, tekanan darahnya mungkin 700, berapa tidak tahu. Ya, terus 10 hari dia tidak bisa bergerak. Setelah 10 hari Tuhan bunuh dia. Tuhan yang bunuh, bukan Daud yang bunuh. Itu penghakiman yang adil. Tuhan bunuh dan akhirnya tidak jadi. Yang pegawai-pegawai lakinya yang mau dibunuh itu tidak jadi. Ya, mereka semua boleh tetap sehat walafiat. Mereka hidup di dalam naungan daripada kasih Tuhan. Nah, sekalipun Nabal itu salah, tapi tidak boleh kita menghalalkan semua cara. Betul? Terus mau membunuh seenaknya, tidak boleh. Kita harus memakai hikmat dari surga. Allah, ya, untung Daud mau dinasihati oleh Abigail. Itulah sebabnya dikatakan oleh Alkitab, Tuhan berkenan kepada Daud. Karena itu dia dipilih oleh Tuhan menjadi pengganti Raja Saul. Karena Tuhan berkenan kepada hatinya. Apa itu? Berkenan kepada hatinya itu apa? Ya, berkenan di hatinya itu bukan artinya dia tidak bisa salah. Daud bisa salah, bisa berbuat salah. Waktu itu dia mau membunuh itu satu perbuatan yang salah. Ya, tetapi dia adalah seorang yang mau ditegur, yang mau berubah, yang mau taat, yang mau dengar-dengaran. Bukan cuma dengar, tapi tidak mau dengar-dengaran. Cuma dengar tapi tidak dengar-dengaran. Makanya kita dikasih berapa kuping? 2 kuping. Dengar, ada 2-nya. 2 atau 1? Siapa telinganya yang 1? Dengaran saja, begitu. 1. Tapi karena kuping kita 2, dengar dikasih 2, dengar-dengaran. Dengar-dengaran itu tidak dengar saja, tapi menurut. Gitu. Itulah sebabnya Tuhan berkenan kepada hatinya Daud. Bukan karena Daud itu tidak orang sempurna, tidak bisa salah, tidak bisa berbuat keliru. Bisa, dia bisa berbuat keliru, dia bisa berbuat salah. Di sini dia mau membunuh berapa banyak orang laki-laki yang tidak bersalah. Bisa keliru. Manusia itu masih bisa keliru. Tapi dia itu seorang yang mau ditegur. Mau ditegur, mau taat. Mau dinasihati. Dinasihati oleh orang wanita pun dia mau. Kalau itu memang benar. Jadi penting, ini anak-anak muda, perhatikan. Perlu engkau punya hati seperti Daud. Mau ditegur. Ya. Beda dengan Saul. Saul itu keras hati, keras kepala.
Ya, dia mau dengar tapi dia tidak mau dengar-dengaran. Itu. Tidak mau taat. Tidak mau menurut. Banyak dalih. Kalau ditegur sama Nabi Samuel, dia banyak dalih. Berdalih ini, berdalih itu. Ya, banyak alasannya. Dia alasan ini, alasan itu. Sampai Samuel bilang, sudahlah. Saul, kamu jangan beralasan dengan Tuhan. Tuhan tuh tahu hatimu. Kamu berdalih-dalih terhadap saya, oke. Saya manusia biasa. Tapi kamu tidak bisa berdalih dengan Tuhan. Sebab Tuhan baca di baliknya dalihmu, alasan-alasan dalam hatimu. Itu adalah tipu daya. Selalu dia mengelak. Kalau ditegur, dia mengelak. Ini tidak baik. Ini hati yang seperti ini Tuhan tidak senang. Bukan karena Saul itu suka berbuat dosa. Tidak. Daud mungkin lebih banyak berbuat dosa. Daud berzina dengan Batseba, suaminya dia bunuh. Nah, itu ngeri. Itu perbuatan seperti orang dunia, dia sudah kalap. Tapi Tuhan tetap cinta sama dia. Tuhan bukan aja Tuhan setuju dengan perbuatan itu, jangan salah mengerti. Nanti saya juga mau hidup seperti Daud begitu. Tidak. Ya, itu kelemahannya dia. Di sisi satu kelemahannya. Tapi di sisi yang lain, mengapa Tuhan kok tetap cinta sama dia, tetap pilih dia. Dia dipilih menjadi benihnya, menjadi menurunkan Kristus ke dunia. Kenapa Tuhan tidak mau pilih orang lain? Kenapa mesti Daud? Perbuatannya sudah seperti itu. Nah, sebab Tuhan lihat hatinya. Hatinya ada penyesalan. Ya, hatinya mau bertobat. Hatinya itu tulus. Daud tidak pernah mengelak. Tidak pernah pakai dalih. Oh, saya pakai alasan ini, alasan itu. Waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, dia bilang, ya saya berdosa. Dia ngaku terus. Ya, tapi dia punya hati itu. Ya. Kalau Saul itu suka membela diri. Ya, suka membela diri. Dan itu Tuhan tidak suka. Kita jangan suka membela diri. Marilah kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Kita membela diri, tetap Tuhan tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam hati kita. Kita tidak bisa membela diri di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa. Tuhan mau kita tulus, jujur. Saudara, hatinya. Karena itu dikatakan aku berkenan dengan hatinya Daud. Hatinya dia. Tuhan tidak melihat sebelah luarnya dia. Tuhan lihat hatinya. Ya. Jadi setelah kita lihat di sini. Tuhan itu begitu baik. Inilah saatnya kita untuk mari kita jaga hati kita. Jangan sampai ada ketersinggungan di dalam hati. Ya. Marilah kita, bagaimana caranya kita melayani? Dengan roh apa? Roh Kudus atau roh asing? Roh Kudus itu bukan roh ketersinggungan. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita tidak akan tersinggung. Ya. Tapi Roh Kudus itu adalah roh yang kudus. Bagaimana caranya kita mau melayani Tuhan, melayani Kristus, dan menyenangkan hati Kristus? Kalau kita melayani Dia dengan roh yang asing, yang lain. Kita baru bisa melayani Kristus dan menyenangkan hati Kristus kalau kita melayani dengan roh Kristus. Bisa mengerti? Saya ulangi. Kita baru bisa melayani Kristus dan menyenangkan hati Kristus dengan roh Kristus. Jangan roh asing, roh yang lain. Ya.
Roh Kristus itu bukan roh ketersinggungan, bukan. Enggak. Roh Kudus itu tidak pernah tersinggung. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan ada roh yang lain. Saudara, berbagai macam ketersinggungan bisa terjadi. Lupa memberi salam, orang tersinggung. Wah itu, saudara A itu sombong. Nggak kasih salam sama saya. Ada orang tidak beri salam di tengah jalan, ketemu di tengah jalan. Ya ini saya pernah mengalami kira-kira 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, masih gereja kecil. Saya naik motor, berpapasan dengan satu saudara. Saya masih tidak tahu kalau itu saudara itu. Ya, waktu sudah nyalip saya baru oh itu saudara itu. Tapi saya mau sapa sudah lewat. Hari Minggu tidak masuk gereja sudah. Tidak ke gereja terus. Kami datang minta maaf, minta segala macam minta maaf, minta ini, minta dimengerti waktu itu di tengah jalan. Tidak mau, masih marah. Aneh ya, aneh, tapi nyata. Tapi saya di sini baik-baik semua. Haleluya. Ada orang ditegur, tersinggung. Ya, padahal tegurannya itu baik, betul, bagus buat dia. Ada orang setiap rapat usulnya minta diterima. Kalau usulnya tidak diterima, tersinggung. Nah. Dan yang lebih gawat lagi, bukan dia saja yang tersinggung. Dia mau supaya orang lain juga memusuhi musuhnya dia. Jadi jangan dia sendiri yang musuhi, tapi orang-orang lain juga musuh sama dia. Jadi rupanya kurang cukup kalau dia sendirian masuk neraka. Dia kepingin orang lain rame-rame masuk neraka sama dia. Ya, kerajaan surga itu terdiri atas apa? Damai sejahtera, apalagi sukacita, apalagi kebenaran. Betul? 3. Tidak ada tempat untuk ketersinggungan, tidak ada. Ya, jadi roh ketersinggungan itu hilangkan. Ya, setelah apa yang perlu di hati itu kalau dipukul, saya pernah kasih contoh apa itu? Apa? Tepung, bukan tepung, itu jeruk. Jeruk itu kalau dipukul, dak, muncrat keluar jusnya. Kalau jusnya itu manis. Itu manis karena dia dipukul, lantas dia berubah dari kecut, asam jadi manis. Atau memang sudah lama jusnya di dalamnya itu memang manis. Itu buah memang manis. Dipukul, ya yang keluar yang manis. Kalau yang di dalam kita itu Kristus, dipukul, yang keluar ya Kristus. Tidak bisa lain. Betul? Jadi pada saat kita dipukul, saat itu kita ini menunjukkan siapa yang ada di dalam kita itu. Kalau kita ngamuk, kita ya berarti bukan Kristus yang ada dalam kita. Tapi kalau yang ada dalam kita itu Kristus, biar kita dipukul dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang, dari atas, dari bawah. Yang keluar tetap Kristus. Bisa mengerti? Ya.
Itu jeruk tidak bisa bilang ini gara-gara Paulus Yedidia ini memukul saya. Jadi saya berubah jadi jus yang asam. Tidak bisa, jeruk tidak bisa berubah sekejap mata. Dipukul terus dia berubah jadi asam. Dari tadinya manis. Kalau memang dia asam ya asam terus. Kalau dia memang manis, jauh sebelum dia dipukul sudah manis. Yang keluar juga adalah yang manis. Pada saat saudara kena percobaan, sudah terpukul, itu saatnya saudara membuktikan siapa yang ada di dalam saudara. Sebab itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami pukulan. Kita mengalami percobaan. Kita mengalami macam-macam sandungan. Kita kesandung atau tidak? Kalau Kristus yang keluar dari kita tidak akan kesandung. Ya. Tadi kita menang. Ya. Ada orang tanya begini sama saya. Kenapa orang kok bisa tersinggung? Saya punya catatan khotbah. Ada satu catatan yang saya tulis begini. Sebelum orang itu tersinggung, hatinya memang sudah tidak benar. Hatinya sudah tidak benar. Jadi, sebelum tersinggung, hatinya sudah tidak benar. Kalau hatinya benar, dia tidak akan tersinggung. Saya pikir-pikir, betul juga tuh. Betul juga. Itu tulisan saya. Ya. Jadi, marilah supaya hati kita tetap benar. Kalau hati kita benar, di dalam firman Tuhan kita benar. Saudara diapakan saja, saudara tidak akan orang bisa merubah saudara, tidak bisa. Makanya perlu adanya saling memaafkan. Sebab kalau kamu tidak memaafkan orang yang bersalah kepada engkau, maka Bapakmu di surga juga tidak memaafkan. Nah kalau Bapak surgawi tidak memaafkan, ini ditolak di surga dia. Coba kita baca, Matius 6 ayat 14-15. Tolong dengan cepat saja kita baca. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Ya. Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Ya. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapakmu juga tidak mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapak sorga tidak mengampuni. Jadi percuma kita berbakti, tapi Bapak di sorga tidak mengampuni. Guna apa kita berbakti? Kalau Bapak sorga tidak mengampuni kita, jadi mengampuni sesama, itu mutlak, itu harus. Karena kita ini banyak diampuni oleh Bapak juga. Betul? Siapa di sini yang tidak pernah diampuni oleh Bapak? Tiap hari kita berbuat salah, tiap hari kita berbuat dosa, tiap hari kita minta ampun sama Tuhan, sama Bapak. Bapak memberi pengampunan, diberikan, setiap hari diberi. Tapi kita terhadap orang lain begitu keras sekali. Tiada maaf bagimu. Wah ini bahasanya orang dunia, tiada maaf bagimu. Tidak boleh. Bahasa kita mesti lain, tidak seperti orang dunia. Banyak orang meninggal dunia dengan hati pahit. Mama saya itu sudah umur 79. Sakit kencing manis tapi tidak mati, tidak meninggal. Masih bisa pergi ke mana-mana. Tapi saya lihat sudah tidak kuat dia. Saya bilang, Mama ini sudah dekat waktunya. Saya bilang terus terang, sudah dekat waktunya. Coba, saya tahu ada satu pendeta yang dia sakit hati. Ya, ada masalah, selalu ada masalah. Ada masalah terjadi. Sudah lama masalah itu. Saya bilang, ampuni itu pendeta. Ya, Mama juga punya salah sama Tuhan. Ya, mana ada orang tidak ada salah. Saya juga punya salah sama Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampuni. Mama minta ampun, Tuhan ampuni. Masa sekarang pendeta ini, Mama tidak mau mengampuni.
Mula-mula bilang, enggak bisa. Lama-lama dia bilang, ya sudah saya bisa mengampuni. Saya bilang tidak. Saya lihat dari face-nya belum mengampuni. Oh saya sudah mengampuni. Pura-pura saya bilang. Ya saya bilang terus terang. Mesti yang betul Mama. Mama mesti betul. Ini Mama menghadapi Tuhan. Tidak bisa mau pura-pura. Ya saya sudah mengampuni. Tapi dalam hatinya masih dendam. Aku tidak bisa mengampuni sebenarnya. Ampuni. Betul-betul ampuni. Betul. Diampuni. 1-2 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Jalan. Kuncinya itu mengampuni. Karena kita ini juga banyak diampuni sama Tuhan. Kita kok tidak adil. Kita mau diampuni, kita tidak mau mengampuni. Salahnya orang terhadap kita. Ya, kita diminta untuk mengampuni. Saudara, jangan ada orang yang ditunggu sama Tuhan. Ya, tunggu untuk memaafkan. Tapi tidak mau memaafkan. Jadi dia menderita terus. Sakitnya itu menderita terus. Karena dia belum mau memaafkan. Ya, mestinya dia sudah sembuh, tapi dia sakit terus. Karena itu dalam Yakobus 5 ayat 16, coba tolong bacakan. Ini ayat penting. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu, terus? Dan saling mendoakan. Saling mendoakan, terus? Supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Coba yang keras, supaya kamu sakit. Supaya kamu sakit. Mana yang betul? Sembuh. Mau sembuh? Mau sembuh? Siapa yang mau sembuh angkat tangan. Termasuk sembuh dompet. Mau sembuh? Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Maka Tuhan akan mengampuni kesalahanmu juga. Jereng. Langsung Tuhan ampuni. Tidak pakai di limit-limit. Tapi kontan. Tuhan akan bayar kontan kepada kita. Tuhan akan ampuni semua kesalahan kita. Ya. Gampang sekali. Saudara, jangan sampai aduh susah. Mengampuni itu susah. Anak kecil ini gampang. Habis berkelahi, papa sama papa masih marah-marahan. Matanya merah. Masih mau gasak-gasakan lagi. Ini anaknya sudah main kelereng lagi. Itu anak kecil lebih gampang melakukan. Ini bukti mengampuni itu bukan satu perkara yang sulit. Anak kecil bisa melakukan. Kenapa kita tidak bisa melakukan gengsi kita? Seringkali harga diri kita. Terlalu kita memberi harga diri terlalu tinggi. Tapi harga diri kita adalah seharga korban Kristus. Yesus. Amin. Ada satu nyanyian bilang, kebajikan, kemurahan, selalu mengikutiku, ku puji. Saya minta main keyboard, mari. Ya, kebajikan, kemurahan, ya, gitar juga boleh. Silakan. Pemain gitar. Kebajikan, kemurahan, selalu mengikutiku. Apa yang mengikuti saya? Kalau saya tidak bisa memaafkan, itu kebencian mengikuti saudara terus. Ya, ketersinggungan itu mengikuti saudara. Ya, kebencian, kemarahan, selalu mengikuti. Aku tidak mau. Nah, coba sini tuh. Ini. Ini bukan. Yang satu bawa ini. Mau perang. Yang satu bawa apa ini? Jangan gini pegangannya. Pegangannya gini dong. Nah. Jangan potong babi ya. Ya, ini nggak mau memaafkan. Mukul.
ini benci. Ya. Mau benci atau mau memaafkan? Kalau benci bagaimana? Kau ikut sama saya. Kau ikut di belakang. Nah, ayo ikut sama saya. Pegang. Kebencian, kemarahan selalu mengikutiku. Itu kok tidak ikut itu? Ayo lagi sekali. Kebencian, kemarahan selalu mengikutiku. Tapi sekarang tinggalkan. Taruh. Dalam nama Yesus taruh. Taruh, suruh taruh, nggak mau taruh. Sekarang pengampunan. Nah, sini, pegang. Pengampunan, kebajikan selalu mengikuti. Kok aku dipegangi gini? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya, mari kita berdiri semua kita datang kepada Tuhan.